Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview suatu jurnal berjudul Syariah Audit Practices in Malaysia Moving Forward. Penulisnya Fatihu Shehu Isa dan kawan-kawan. Publikasi Jurnal Keuangan Islam. Institusinya International Islamic University Malaysia, IIUM. Lalu perkenalkan, kita dari kelompok 11. Pertama ada Bu Desi. Ya, Assalamualaikum. Selanjutnya ada Bu Fahria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya, Mikdad. Kami dari mahasiswa S2 Stay Sebi pada konsentrasi industri halal dan bisnis syariah. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah audit syariah berfungsi sebagai pengawasan yang berperan penting dalam memastikan lembaga keuangan Islam telah mematuhi prinsip syariah. Di Malaysia, peran ini diperkuat oleh Kerangka Tata Kelola Syariah Bank Negara Malaysia tahun 2010 yang menjadikan audit syariah ini suatu bagian inti tata kelola lembaga keuangan Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kesadaran dan pandangan para auditor eksternal terhadap audit syariah, serta tantangan dan prospek pengembangannya. Studi ini melibatkan 83 praktisi dari kantor akuntan publik yang terlibat dalam audit syariah dengan pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur. Dari penelitian itu, kesadaran praktisi sudah cukup tinggi, terutama melalui pendidikan formal. Namun, masih ada kendala. Belum adanya laporan audit syariah yang independen, kerangka audit syariah yang khusus, dan keterbatasan auditor yang kompeten di bidang ini. Audit syariah memiliki potensi besar, oleh karena itu, disarankan untuk mengintegrasikannya dalam kurikulum pendidikan, menetapkan standar audit khusus, membentuk lembaga pengatur, menyediakan sertifikasi profesional di bidang ini. Selanjutnya, Jurnal ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan pesat industri keuangan Islam di seluruh dunia, sehingga memerlukan sistem pemantauan yang kuat untuk menjaga risiko reputasi terkait ketidakpatuhan terhadap syariah. Dalam konteks audit syariah di Malaysia, BNM dalam upaya untuk membangun kepatuhan syariah yang tepat dalam EV menerbitkan SGF pada tahun 2010 atau BNM 2010. Selanjutnya SGF 2010 kemudian direvisi menjadi SGPD pada tahun 2019 yang disebut BNM 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi tingkat kesadaran dan persepsi praktisi terhadap audit syariah, tantangan yang mungkin terkait dengannya, serta implikasi masa depannya. Studi ini menggunakan 83 praktisi dari berbagai LKI dan kantor audit eksternal yang terlibat dalam layanan audit syariah melalui prosedur pengambilan sampel purposive. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner. Temuan dari penelitian ini bahwa kesadaran praktisi tentang audit syariah cukup memuaskan karena sebagian besar dari mereka mengetahui tentang audit syariah melalui program pendidikan. Dalam hal ini terdapat beberapa kurangan dari yang ditemukan dalam penelitian ini. Yang pertama, kurangnya laporan audit syariah independen dan auditor syariah yang kompeten yang tidak memadai juga merupakan masalah yang muncul dalam penelitian ini. Audit syariah memiliki potensi untuk menjadi karir yang dapat dipasarkan dalam waktu dekat, mengingat solusi dari audit syariah independen ini adalah dibutuhkannya sumber daya SDM yang cukup. Integrasi audit syariah dalam mata kuliah akuntansi juga sangat diperlukan karena salah satu solusi dari audit syariah independen yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya diharap dapat berkontribusi terhadap pengembangan praktik audit syariah
yang diinginkan di Malaysia. Lanjut Bu Fahria, Bu. Baik, terima kasih. Analisis ya. Kelebihan dari praktis audit syariah yang pertama adalah penelitian ini menyajikan data empiris dari praktisi langsung, bukan hanya bersifat konseptual. Kemudian, penekanan pada pentingnya kompetensi ganda, akuntansi, dan fikih muamalah memperkuat argumen terhadap kelebihan atau kebutuhan profesionalisme audit syariah. Rekomendasi yang ditawarkan bersifat praktis dan aplikatif. Kekurangannya adalah fokus wilayah terbatas pada Malaysia, sehingga generalisasi ke konteks global perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian, penelitian hanya menggunakan kuesioner, belum memanfaatkan metode triangulasi atau seperti wawancara atau studi kasus. Kemudian, kekurangan yang berikut adalah tingkat respon tergolong rendah, hanya kisaran 34,6%, dan ini berpotensi menimbulkan bias pada hasil yang didapatkan. Masih analisis berkaitan dengan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jurnal ini memberikan kontribusi yang penting dalam memperluas literatur mengenai praktik audit syariah yang masih dalam tahap berkembang dengan menyoroti gap antara kerangka regulasi dan realitas operasional. Jurnal ini juga mendorong penguatan struktur dan profesionalisme dalam praktik audit syariah. Baik, dilanjutkan. Bapak Ibu, rekan-rekan, dari hasil yang tadi sudah sama-sama kita sampaikan itu ya, kita melihat kesimpulan dari jurnal ini ya, bahwa memang praktek audit syariah di Malaysia itu secara keseluruhannya tinggi ya, di kalangan praktisi ya, tapi masih menghadapi beberapa kendala dengan kerja-kerja khusus ya. Kemudian disampaikan juga beberapa salah satu kekurangan ya daripada jurnal ini, standar auditnya belum baku ya. Kemudian masih minimnya auditor yang kompeten dalam syariah dan akuntansi. Artinya di Malaysia akuntansinya adalah masih akuntansi umum gitu ya. Jadi mereka belum mempunyai background pendidikan syar'inya. Jadi sehingga untuk auditnya juga masih perlu penguatan. Jadi Malaysia cenderung pada audit umum gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kembali jurnal ini perlunya penguatan regulasi ya, regulasi dalam terkait dengan audit syariah ini. Kemudian dikuatkan tuh di pendidikan ya. Kalau secara umum masih perlu perbaikan. Kemudian pembentukan badan profesional dan itu mewujudkan audit syariah lebih efektif, independen dan profesional. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat kesimpulannya ini dari jurnal ini adalah kalau kita lihat adalah audit syariah itu memang menjadi komponen yang sangat krusial memastikan bahwa mungkin lembaga keuangan syariah memahami bahwa prinsip-prinsip tentang keuangan syariah. Jadi bagaimana fungsi itu bisa berperan sebagai alat pemantau untuk membantu atau menjaga integritas dan reputasi sebuah institusi ya, lembaga keuangan. Tadi ada kesadaran praktisi gitu ya, bahwa praktisi lembaga keuangan itu mereka sangat baik ya tingkat kesadarannya terhadap pentingnya audit ini, namun karena memang kompetensi mereka bidang syariah yang masih perlu ditingkatkan ya. Itu mungkin beberapa kesimpulan ya dari beberapa jurnal ini, termasuk tadi rekomendasi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan ya. Kemudian terakhir implikasi masa depannya mungkin diperlukan upaya kolaboratif ya dari semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan praktik audit syariah. Yang karena pada gilirannya itu bisa dengan adanya audit syariah ini bisa meningkatkan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Jurnal ini juga bermanfaat buat kita di Indonesia ya, menjadi salah satu referensi juga buat kita semua, kita mahasiswa sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menyelesaikan pemaparan dari kelompok 11. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.